Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 3 dapat melaksanakan presentasi kali ini yang berjudul dengan Komunikasi Bahasa Betawi. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Teh Diana Budi Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di sini sebelum kita melaksanakan presentasi, alangkah baiknya saya mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Lala Afafa. Yang kedua ada Deni Triatmaja. Yang ketiga ada Fajarudin Nur Imam. Yang keempat ada Irawan Aditya Nugroho. Dan yang kelima adalah ada Muhammad Raihan Rasis. Next. Pada pembahasan komunikasi bahasa Betawi, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Betawi, kedua aturan penggunaan bahasa Betawi, yang ketiga waktu penggunaan bahasa Betawi, dan yang keempat cara tersebarnya penggunaan bahasa. Nah, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan materi yang pertama mengenai sejarah bahasa Betawi. Asal muasal bahasa Betawi atau dialek Betawi adalah anak dari bahasa Melayu. Disebut juga bahasa Melayu Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia atau bisa disebut dengan BEW. Mereka yang menggunakan bahasa ini dinamakan orang Betawi. Bahasa ini hampir seusia dengan nama daerah tempat bahasa ini dikembangkan, yaitu Jakarta. Bahasa Melayu Betawi adalah bahasa Kreol atau Siregar 2005 yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar dengan ditambah unsur-unsur berbagai bahasa, yakni bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa dari Tiongkok Selatan, terutama bahasa Hokkien, bahasa Arab serta bahasa dari Eropa, terutama bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Fajarudin. Kepada Mas Fajarudin, dipersilakan. Yang kedua, tata aturan pemakaian bahasa. Bahasa Betawi adalah salah satu bahasa yang kosakatanya banyak digunakan dalam bahasa gaul zaman sekarang. Hal ini menjadi wajar karena bahasa gaul zaman sekarang banyak digunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah Jabodetabek. Mereka pula yang menyebabkan bahasa gaul tersebut berkembang pesat sampai sekarang. Hal ini tentunya memiliki hubungan dengan bahasa Betawi, karena pada kenyataannya bahasa Betawi adalah bahasa yang bisa digunakan oleh orang-orang Betawi dan orang-orang yang tinggal di Jabodetabek. Secara tidak langsung, para penutur kata bahasa gaul yang berada di wilayah Jabodetabek juga menggunakan bahasa Betawi dalam percakapan sehari-hari mereka. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kosakata bahasa Betawi digunakan juga dalam pemakaian bahasa gaul. Mungkin dapat dikatakan bahwa ada beberapa kosakata bahasa Betawi yang dijadikan kosakata bahasa gaul. Walaupun ada beberapa kosakata bahasa lain seperti bahasa Sunda dan Jawa yang juga dijadikan kosakata bahasa gaul, tetapi tetap saja bahasa Betawi juga memiliki pengaruh kuat dibanding bahasa lain. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari para penutur atau penyebar bahasa gaul adalah orang-orang yang tinggi di lingkungan Betawi atau bahkan orang Betawi itu sendiri. Hal tersebut makin menjadikan adanya sesuatu hasil cipta baru yang terjadi akibat dari hasil percampuran tersebut. Belum lagi wilayah Jabodetabek adalah wilayah yang pusat informasinya paling maju. Dalam kasus ini, media yang menjadi salah satu alur penyebar atau pengaruh bahasa gaul juga berkembang pesat di wilayah tersebut. Dan pada kenyataannya, kita tidak bisa mengelak bahwa wilayah Jabodetabek juga merupakan wilayah tempat bermukimnya suku Betawi. Alasan-alasan tersebut yang mendukung kenapa ada beberapa kosakata bahasa Betawi juga digunakan sebagai bahasa gaul. Berikut contoh pemakaian bahasa daerah Betawi. Ceper, cenderung rata. Kece, cakep. Kongkow, ngobrol-ngobrol. Teler, mabuk. Cetek, dangkal.
Oke, terima kasih atas penyampaian materi oleh Mas Fajarudin. Untuk materi yang ketiga mengenai cara penggunaan bahasa Betawi akan disampaikan oleh Mas Raihan. Kepada Mas Raihan dipersilakan. Baik, cara penggunaan bahasa Betawi. Penelitian dengan pendekatan etnografi, komunikasi dan metode pengamatan terlibat, wawancara, serta perekaman ini melihat bagaimana penggunaan bahasa Betawi dalam komunikasi sehari-hari dalam sejumlah speech event yang terjadi masyarakat Condet Bale Kambang. Tindak komunikasi yang melibatkan partisipan dari berbagai kelompok umur akan dilihat pada 3 ranah, yaitu keluarga, keagamaan, dan pertemanan. Sejumlah peristiwa tutur pada 3 ranah dianalisis berdasarkan komponen-komponen komunikasi, termasuk di dalamnya analisis ahli kode, fenomena generik pada masyarakat multilingual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ranah keluarga, pada umumnya bahasa Betawi masih sangat komunikatif. Pada ranah keagamaan, bahasa Betawi digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan yang umumnya berbahasa Melayu tinggi. Sedangkan pada ranah pertemanan, bahasa Betawi pun masih komunikatif. Sebagai salah satu kantong masyarakat Betawi, masyarakat orang-orang Condet masih mampu menjaga keberlangsungan pemakaian bahasa ibunya. Dengan demikian, mereka tetap dapat dilihat identitas etniknya dari tindakan komunikasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Rehan yang telah menyampaikan materi ketiga. Dan selanjutnya materi keempat, cara tersebarnya penggunaan bahasa Betawi yang akan disampaikan oleh Mas Irawan. Kepada Mas Irawan dipersilakan. Dan cara persebaran penggunaan bahasa Betawi pada awalnya bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang penduduk asli Jakarta dan menjadi bahasa Indonesia. Mudah sekali berbaur dengan bahasa Indonesia karena banyak persamaan antara keduanya, sehingga sering pula disebut bahasa Indonesia dialek Jakarta. Perbedaan utamanya hanya pada ucapan sejumlah kata-kata yang pada kedua bahasa itu belum ada padanannya. Umumnya penduduk Betawi asli mengucapkan bunyi A menjadi E, misalnya abah jadi AB, ada jadi AD, saja jadi saje, dan yang lainnya. Yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Dan kesimpulannya adalah bahasa merupakan sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai alat komunikasi manusia baik tertulis maupun lisan. Fishman 1972 mengemukakan bahwa fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari segi penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicara. Oleh karena itu, bahasa manusia merupakan bahasa yang istimewa dibandingkan dengan bahasa lainnya atau bahasa hewan. Sekian. Oke, terima kasih kepada Mas Irawan yang telah menyampaikan materi keempat. Sekian dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan mengenai bahasa Betawi. Di sini kami memohon saran kepada teman-teman. Kami mengharapkan para pembaca dan pendengar dari presentasi ini dapat memberikan saran atau kritik yang dapat membangun dan memotivasi kami untuk penyampaian yang lebih baik lagi. Karena kami menyadari penyampaian ini masih banyak kekurangan dibandingkan kelebihannya. Sekian dulu dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.